Kalau selama ini kamu berpikir bahwa garam adalah penyebab tekanan darah tinggi atau berbahaya untuk orang yang punya tekanan darah tinggi, kali ini saya akan jelaskan bahwa garam bukan penyebab darah tinggi. Kok bisa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share seputar garam dan tekanan darah tinggi. Kalau selama ini kamu berpikir bahwa garam ini adalah momoknya orang yang punya tekanan darah tinggi atau yang kita kenal dengan istilah hipertensi, kali ini saya akan share bahwa garam itu bukan penyebab darah tinggi. Wait. Is it like a joke? Or just like the fact? Oke, let's check it. Garam itu kenapa saya katakan garam bukan penyebab tekanan darah tinggi. Jadi kalian nggak salah dengar ya. Kita akan bahas dulu mengenai yang namanya garam. Ya, garam kayaknya semua orang sudah tahu. Ya, ada banyak bahkan jenis garam yang kita tahu sekarang, bukan cuma satu macam. Ada yang namanya garam meja yang halus sekali. Biasanya yang ini yang direfinasi. Kemudian ada yang bilang garam dapur. Ini garam yang lebih less proses lah, lebih kasar itu. Kemudian ada juga buat orang-orang yang very concerned to health, like a Himalayan salt or pink salt. Yeah, I think you guys know about it. Ada juga sea salt. Ya, sea salt. Ya, ini banyak sekali. Saya nggak bahas mengenai garamnya beberapa garam di sini ya, perbedaannya apa. Saya nggak akan bahas di video ini. Saya hanya akan bahas beberapa jenis garam yang mungkin kamu pernah dengar. Ya. Dan semua garam-garam ini sebetulnya punya struktur kimia yang sama. Apa namanya? NaCl. Buat teman-teman mungkin yang masih di bangku SMA atau mungkin yang ambil mengenai kimia, ya saya kira tahu semua yang namanya NaCl, natrium chloride. Ya, atau di bahasa Inggrisnya sodium chloride, sama aja ya, natrium sodium is just the same thing. Jadi natrium chloride itu gabungan dari apa? Gabungan dari dua bahan ya, dua zat. Apa? Ya natrium sama chloride. Ya, as simple as that actually. Nah, sekarang kita move a while to high blood pressure atau tekanan darah tinggi yang selama ini adalah masalah. Bukan 1 juta umat, mungkin 100 juta umat masalah. Karena banyak sekali pasien-pasien yang punya masalah ini, dan sebetulnya tekanan darah tinggi atau hipertensi ini bukan penyakit. Ya, ini bukan penyakit, tapi apa? Ini adalah gejala yang bisa menyebabkan lead to many diseases. Jadi bisa menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan. Jadi akan ke penyakit-penyakit. Contohnya misalnya arteriosklerosis, kemudian ke stroke, ya, hemorrhagic stroke. Yang hubungannya ke tekanan darah tinggi, bisa ke gagal ginjal, kemudian juga bisa ke masalah-masalah kesehatan yang lain. Jadi very many factors juga yang mempengaruhi tekanan darah tinggi ini. Dan di sini saya akan share beberapa faktor atau penyebab yang paling umum yang menyebabkan hipertensi. Nah, jadi bukan garam ya, bukan garam, tapi di sini akan saya elaborate mengenai beberapa faktor, beberapa penyebab. Apa sih yang bikin orang itu tekanan darah tinggi yang selama ini mungkin menjadi misteri untuk beberapa orang. Yang selama ini mungkin kalau kamu cek di Google, banyak orang yang taunya hipertensi itu essential hypertension. Jadi essential hypertension itu maksudnya apa? Ya penyebabnya nggak diketahui, atau bahasa kerennya adalah idiopathic. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu selalu ada sebabnya. Tidak ada asap tapi nggak ada apinya, oke? Nah, jadi di sini saya akan elaborate ya beberapa penyebab tekanan darah tinggi. Diikutin ya. Yang pertama penyebabnya adalah disfungsi arteri. Nah, disfungsi arteri, jadi ini arteri adalah salah satu pembuluh darah yang terbesar di dalam tubuh kita. Jadi pembuluh darah arteri. Jadi arteri kan jenisnya macam-macam ya. Ada arteri karotis, arteri pulmonalis dan lain-lain. Jadi arteri secara umum itu ketika mengalami disfungsi ini bisa menyebabkan
yang namanya tekanan darah tinggi. Jadi disfungsinya tuh contoh yang paling sering adalah pembuluh darahnya tuh kaku, jadi stiff gitu pembuluh darah. Ini juga faktornya juga sangat banyak. Misal gini, ada yang karena usia. Buat yang punya kakek, nenek, eyang ya, yang usianya sudah lanjut ini maksudnya di atas 65 tahun. Saya kira lanjut usia berapa sih? Standarnya lanjut usia tuh boleh komen nih. Saya soalnya juga nggak tahu nih standarnya sekarang lansia itu berapa. Ya, let's say gini ya. Let's say usianya 60 atau 70-an gitu. 60 ke atas deh. Kita udah bilang lansia ya menurut saya. Mohon maaf. Jadi gini, ketika orang itu semakin usia, pembuluh darah kita itu akan mengalami stiffness, akan mengalami kekakuan. Tidak sefleksibel buat teman-teman yang usianya 20-an, 30-an. Jadi, ya namanya yang buatan Tuhan juga bisa ini ya, juga bisa mengalami degradasi, apalagi yang buatan manusia seperti selang. Makanya kalau kalian bayangin selang kalau kalian pakai lama, ini kan tambah lama permukaannya juga akan semakin menipis, semakin kaku. Apalagi kalau kalian jemur, kalau kalian tidak merawatnya dengan baik, gitu. Sama halnya dengan pembuluh darah. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, ini akan semakin cepat mengalami degradasi, degenerasi, gitu. Ya, jadi pembuluh darah yang kaku ini bisa disebabkan karena usia, bisa disebabkan karena rokok, bisa disebabkan karena polusi, bisa disebabkan karena gula darah yang tinggi dan lain-lain. Itu penyebab tekanan darah tinggi yang pertama. Yang kedua adalah penumpukan plak. Nah, ini yang paling sering ditanyakan ke saya. Kalau orang yang punya masalah tekanan darah tinggi ini, apakah selalu karena adanya plak? Belum tentu. Tadi kan di sini ada beberapa faktor ya. Penumpukan plak memang adalah salah satu yang paling sering. Karena apa? Ya, again, because of lifestyle, your lifestyle. Ya, dan plak ini perlu saya emphasize ya. Saya akan tekankan bahwa plak itu berbeda dengan kolesterol. Ya, again, plak itu berbeda dengan kolesterol. Karena beberapa kali orang tanya sama saya, dok, saya nonton videonya Dr. Hans, bilang katanya kalau kolesterol itu tidak menyebabkan penyakit jantung. Saya kemudian dicek kemarin waktu di Pineng, ternyata waktu saya penyumbatan pembuluh darah jantung, saya ada plaknya, dok. Wait. I'm saying that cholesterol is not correlated to heart disease. I'm not saying that plaque is not correlated to heart disease. Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai plaque, itu berbeda dengan kolesterol. Kolesterol adalah salah satu pembentuk di plaque, tapi isinya plaque itu bukan cuma kolesterol. Apalagi isinya? Jaringan ikat. Contohnya seperti kolagen. Yes, kolagen yang selama ini kamu dengar untuk meremajakan kulit, untuk bikin kulit glowing dan lain-lain, itu ada di plaque kalian. Ya, jadi isinya plak itu bukan cuma kolesterol, jaringan ikat, kolagen, kemudian kalsium. Ya, bahkan kalsium adalah komposisi terbesar dari plak. Kemudian apalagi? Makrofag, ya jadi sel darah putih. Itu juga salah satu pembentuk dari plak gitu. Jadi ketika saya bicara mengenai kolesterol dan plak, ini dua hal yang berbeda. And I'm saying about serum kolesterol, ya kolesterol dalam darah, bukan kolesterol dalam makanan. Oke? Kita lanjut dulu. Apalagi yang bikin orang tekanan darah tinggi adalah peningkatan volume. Nah, peningkatan volume. Jadi ibaratnya nih, kalau kita ningkatin volume yang ada dalam darah kita, pembuluh darah kita, otomatis tekanan darahnya jadi lebih kencang. Dan yang meningkatkan volume itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah natrium, and yes, it's related to salt. Ya, ini yang berhubungan dengan garam, natrium. Ingat tadi apa garam? Natrium klorida. Yes, jadi natrium ini ketika kita konsumsi natrium yang berlebihan, ini kita akan meningkatkan tekanan darah. Karena apa? Karena natrium ini dia water retention. Dia itu mengikat air. Loh, jadi bener dong, dok, kalau misalnya kita makan garam meningkat tekanan darahnya. Wait a minute. I haven't finished. I haven't finished. Just keep watching. Tunggu dulu sampai selesai videonya. Oke? Yang kedua, ada lagi yang meningkatkan volume, yaitu karbohidrat. Jadi selama ini kalau kalian berpikir yang ningkatin water retention, it's only natrium, it's only sodium. No. Carbs, karbohidrat in general. Just name it. It's not just about rice. Ya, ini bukan ngomongin soal nasi, mie, roti, bubur, pasta. Apalagi? Coba komen di sini yang suka demen karbohidrat. Martabak, apalagi? Donat, kroffel, ya, cimol, cireng, jagung, ya, oat. Ya, so I'm talking about like carbs in general. It will retain water. Itu akan menyebabkan water retention. Itu kalau kita bicara mengenai karbohidrat. Jadi ketika orang diet rendah karbohidrat, mereka turun berat badannya cepat karena yang ke flush adalah waternya. But kita nggak ngomongin mengenai berat badan sekarang, ya kita ngomongin about hypertension, ya, tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat, penyebabnya apa lagi? Gangguan ginjal.
Nah, gangguan ginjal, terutama gagal ginjal kronis, ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena apa? Karena ginjal itu adalah salah satu organ yang paling penting untuk meregulasi tekanan darah kita. Itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau makan garam itu apa benar sih bikin hipertensi? And again, jawabannya tidak sesimpel itu. Karena apa? Karena tubuh kita ini tidak sebodoh itu juga. Ya, Tuhan menciptakan tubuh kita itu luar biasa untuk apa? Untuk meregulasi apa yang kita masukkan ke badan itu supaya bisa dinetralisir, supaya bisa diseimbangkan. Dan salah satu organ tadi yang sudah saya mention sebelumnya adalah ginjal. Ginjal kita itu organ yang sangat pintar, sangat hebat untuk meregulasi elektrolit termasuk natrium di dalam tubuh kita. Jadi gini, ini saya berikan siklus atau dalam arti skema yang very very simple ya. I will not like elaborate about it like too complicated ya, karena ini bukan seminar. Jadi saya akan cuma menjelaskan secara singkat aja. Ketika kita masukkan natrium, ya ini natrium ya, natrium itu salah satu komponen dari garam. Ketika kita masukkan natrium, let's say garam lah ya, volume darah kita akan meningkat. Yes, seperti yang tadi saya bilang, karena ini meningkatkan volume di dalam ini pembuluh darah kita. Jadi otomatis volume darah akan meningkat. Ketika volume darah meningkat, yes, tekanan darah, tensi di sini ya, tensi akan meningkat juga. Gitu. Tensi akan meningkat ketika volume darah meningkat. Tapi ya di dalam ginjal kita ada suatu hormon yang namanya adalah aldosteron. Nah, aldosteron ini hormon apa, Dok? Ini adalah hormon yang meregulasi tekanan darah, yang meregulasi sodium, natrium di dalam ginjal kita. Ya, di sini ada sistem yang namanya RAAS. Jadi nggak usah dihafalin ya. Jadi ini renin angiotensin aldosteron system. Itu kepanjangannya, tapi nggak usah dihafalkan ya. Jadi aldosteron ini akan apa? Akan meregulasi. Jadi dia akan berusaha untuk menormalkan sehingga volume darah kita akan kembali turun. Dan ketika volume darah kita turun, tensi kita akan kembali normal. Itu. Ya, dan ketika tensi kita kembali normal, tubuh kita akan menarik natrium lagi karena tubuh kita juga perlu natrium, ginjal kita juga perlu natrium. Jadi itu adalah mekanisme singkat. Kenapa ketika kita makan garam tidak langsung tekanan darahnya akan naik secara berkepanjangan? Karena apa? Akan naik secara singkat, iya. Jadi tubuh kita akan butuh waktu untuk menetralisir itu. Tapi tubuh kita tidak akan menyebabkan hipertensi ketika kita makan garam. Karena selama apa? Selama kita punya metabolisme atau mekanisme ginjal yang berjalan dengan baik seperti ini. Itu. Jadi apa, Dok, yang bikin penyebab makan garam itu bikin hipertensi? And yes, beberapa orang makan garam lalu mereka tekanan darahnya naik dan susah turun. Akhirnya minum obat untuk menurunkan tekanan darahnya. Apa yang menyebabkan makan garam ini bikin hipertensi? Kalau tadi saya katakan berkali-kali bahwa garam ini tidak bikin hipertensi. Oke, kita simak. Yang pertama, penyebabnya adalah kamu kekurangan kalium. Yes, kekurangan kalium. Kalium bahasa Inggrisnya potasium. Jadi it's like same things ya, sama. Ini saya bicarakan potasium, kalium itu hal yang sama. Karena apa? Kalium dan natrium itu seperti jungkat-jungkit. Kalian lihat gambarnya di sini ya, saya gambar jungkat-jungkit. Jadi ketika kalium kalian rendah, natrium kalian akan tinggi. Dan ketika natrium tinggi, again akan menyebabkan hipertensi. Jadi penyebabnya banyak orang berpikir ada suatu istilah namanya salt sensitivity. Menurut saya salt sensitivity it's terlalu diangkat, terlalu lebay bahasanya seperti itu. Ya, terlalu lebay kalau kita bilang salt sensitive. Saya bukan bilang tidak ada orang yang salt sensitive. Cuma kalau terlalu banyak orang yang salt sensitive, saya rasa ini lebih disebabkan karena orang kekurangan kalium, bukan karena mereka terlalu sensitif dengan garam. Contoh gini, berapa banyak dari kamu yang kalau makan itu sayurnya hanya seuplik? Ya, secuil gitu. Mungkin sayurnya cuma buat garnish tuh, selada sama timun doang. Sisanya apa? Nasi, sambal, kemudian ayam atau bebek atau daging. Ya. Karena apa? Karena itu adalah pola makan, untung-untung masih ada sayurnya. Kadang-kadang kalau makan bakso nggak ada sayurnya ya. Gitu. Jadi ini adalah pola makan yang sangat banyak dilakukan, bukan cuma di orang di Indonesia, bahkan di luar pun juga sama seperti itu. Makan pasta gitu, misalnya sama daging, sama ayam, sayurnya nggak ada. Itu. Nah, kalau saya bilang mengenai sayur, saya nggak hanya bicara mengenai seratnya, tapi saya bicara mengenai kaliumnya. Dan tubuh kita itu kalium dan natrium itu seperti jungkat-jungkit. Jadi ketika kalian kekurangan kalium, tubuh kalian itu akan natriumnya levelnya akan terlalu tinggi.
Itu, dan ini yang menyebabkan kalian punya masalah hipertensi, tekanan darah tinggi karena kekurangan kalium, bukan kebanyakan natrium. Itu. Ya, dan sumber kalium itu bisa kalian dapatkan dari mana? Contoh yang paling gampang ya, sayuran hijau, alpukat, air kelapa, dan lain-lain. Itu adalah sumber kalium yang mudah didapatkan terutama buat kita yang di Indonesia. Yang kedua, apa penyebabnya, Dok? Yang kedua adalah tadi saya udah mention, mungkin buat sobat sehat yang udah ingat, gangguan ginjal. Yes, kalau kalian punya mekanisme ginjal yang sehat, punya siklus yang sehat seperti tadi, kan tubuh kalian bisa balancing, ya, bisa balancing natrium yang kalian masukkan. Tapi ketika kalian punya gangguan ginjal, dan gangguan ginjal yang paling besar pengalaman saya adalah karena orang punya masalah gula darah, prediabetes or diabetes. Itu adalah masalah yang paling umum, it's very common. Ketika orang itu punya gangguan ginjal, karena apa? Karena sebelumnya mereka punya masalah hiperinsulinemia. Itu ya, ini disebut dengan hypertensive nephropathy ya. Jadi nephropathy, masalah gagal ginjal yang disebabkan karena hipertensi ya. Dan yang terakhir karena apa? Karena ultra processed food. Yes, ultra processed food ini bukan cuma processed food ya, tapi makanan yang diolah secara berlebihan. Contohnya apa, Dok? Smoked beef, sosis, chicken nugget, MSG, dan lain-lain. Karena apa? Karena meskipun kalian nggak makan garam pun, ini ibaratnya kalian makan garam. Kalau kalian nggak makan garam pun deh, ya, kalian tetap makan ultra processed food. Ultra processed food, it's like a high in sodium, generally. Jadi tanpa kalian nambahin garam pun, yang namanya ultra processed food ini rata-rata sudah tinggi garam. Apalagi kalian masih makan garam, ya kan? Itu. Nah, jadi ini akan lead to hyperinsulinemia, ya. Jadi insulinnya akan terlalu tinggi. Ketika insulin tinggi, ini akan menyebabkan gangguan ginjal dan sekali lagi ini bisa menyebabkan hipertensi. Jadi itu sebabnya. Ya, bukan karena garamnya, gitu. Jadi solusinya apa, Dok? Nah, ini paling penting ya. Solusinya apa nih? Solusinya saya rangkum menjadi 3K. Ya, buat sobat sehat di sini, 3K. K yang pertama adalah konsumsi sayuran secara cukup. Cukup itu berapa? Cukup itu kalau kita bicara mengenai kebutuhan kalium, sehari itu kebutuhan kalium kita adalah 4.700 mg. Itu setara dengan berapa, Dok? 7 sampai 10 cup cangkir sayuran. Ya, jadi kalau kalian makan sayuran mentah, ya kalian timbang di kalian ukur di cangkir, tuh cangkir sayuran mentah, terus kalian masak. Nah, itu 7 sampai 10 cangkir itu adalah kebutuhan kalium kalian per hari. Sudah ada yang konsumsi segitu sekian? Sudah ada? Bisa komen yang udah konsumsi sekian banyak sayur selama sehari, ya. Yang kedua, yang kedua adalah kurangi rokok dan alkohol. Ya, saya rasa semua udah tahu ya kalau rokok dan alkohol ini adalah dua makanan dan bukan makanan ya, dua bahan yang perlu kita hindari, yang benefitnya dan risikonya lebih tinggi risikonya. Ya, benefitnya mungkin cuma bikin relax, bikin tenang, tapi untuk sementara waktu ya, at least 15 menit lah, lumayan ya. Kemudian yang ketiga adalah kelola stres. Yang ketiga ya, semua orang hidup pasti punya stres, tapi bagaimana kita mengelola stres itu yang lebih penting. Caranya mengelola stres gimana? Pertama bisa dengan olahraga. Nah, olahraga juga bisa punya banyak benefit. Mungkin next time akan saya bahas manfaat mengenai olahraga. Kemudian bisa dengan hiburan, tentunya hiburan yang positif ya, mungkin nonton komedi atau apapun ya, ini juga bisa mengelola stres kita. Dan yang terakhir adalah kita punya lingkungan yang positif, jauhi orang-orang yang toksik ya, karena orang-orang yang toksik ini juga bisa bikin kita stres. Kalau kita stres akan meningkatkan sistem syaraf simpatis, kita hormon adrenalin naik, kortisol naik, gula darah naik, hipertensi lagi ya. Jadi itu hubungannya, jadi cycle-nya seperti itu. Jadi the sum up ya, the conclusion, salt ya atau garam itu tidak membuat kalian hipertensi, tapi pola hidup yang kurang sehat itu yang membuat kalian hipertensi. Buat teman-teman, buat sobat sehat yang merasa video ini bermanfaat, boleh share, dan buat yang sudah punya pengalaman bisa tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dr. Hans, salam sehat, see you. Dan kali ini saya akan share seputar garam dan tekanan darah tinggi. Kalau selama ini kamu berpikir bahwa garam ini adalah momoknya orang yang punya tekanan darah tinggi atau yang kita kenal dengan istilah hipertensi, kali ini saya akan share bahwa garam itu bukan penyebab darah tinggi. Wait. Is it like a joke? Or just like a fact? Faktor atau penyebab yang paling umum yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama, penyebabnya adalah disfungsi arteri. Nah, yang kedua adalah penumpukan plak.
Nah, ini yang paling sering. Apalagi yang bikin orang tekanan darah tinggi adalah peningkatan volume. Nah, peningkatan volume. Jadi ibaratnya nih, kalau kita ningkatin volume yang ada dalam darah kita, pembuluh darah kita, otomatis tekanan darahnya jadi lebih kencang. Kemudian, yang keempat, penyebabnya apa lagi? Gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal, terutama gagal ginjal kronis, ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena apa? Karena